Setelah Louis berkata kata-kata yang seperti bom, dia pergi. Hanya menyisakan Lina yang meledak dengan pikiran kosong. Lina hanya merasa malu. Air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Pada akhirnya, dia adalah seorang pria iblis yang telah memprovokasi dirinya sendiri, dan dia ditempatkan dalam situasi seperti neraka. Terlebih lagi, Lina panik. Dia sepertinya terperangkap dalam danau, dan semakin dalam dan semakin dalam. Apa yang harus dia lakukan? Lina dengan paksa menahan air matanya dan mengirim pesan teks kepada Titi, ibu tirinya. Setelah dia mengatakan bahwa uang itu telah dipinjam, dia menyelimuti Lukas. Tetapi pada saat ini, dia masih tidak berani untuk menatap Lukas. Kata-kata Louis masih bergema di telinganya, yang membuatnya merasa bersalah dan tidak bisa lagi melihatnya seperti biasa. Pada saat bersamaan, Lulu bersiap untuk kembali ke kamar. Tetapi dia pergi melihat saudaranya. Tapi pamannya selalu dingin. Bagaimana dia bisa pergi menemui saudaranya yang koma itu? Lulu memikirkannya dan meninggalkan pertanyaan. Dia memiliki senyum manis di wajahnya dan bertemu Louis di depannya, berkata dengan suara manja, "Paman." Namun segera senyum di wajahnya membeku karena mata Louis tidak menyipit, seolah-olah dia diperlakukan seperti tidak ada. Langsung diabaikan dan Louis pun pergi. Lulu cemberut, tetapi dia hanya bisa menyaksikan kepergian Louis dan tidak berani untuk mengganggunya. Karena dia juga takut dan mencintai Louis. Dalam pandangannya, pamannya itu seperti seorang kaisar yang sombong. Itu mengerikan, tetapi memancarkan pesona yang tidak terbatas, dan mata orang-orang tidak bisa berhenti menatapnya. Lulu merasa kasihan dalam hatinya, diam-diam menghela napas. Benar-benar tidak tahu wanita seperti apa yang akan disukai pamannya itu. Namun, dia juga memiliki bisnis hari ini. Mengetahui bahwa dia mengundang teman yang biasanya bermain untuk datang kemari untuk bermain. Orang-orang seperti dia, keluarganya tidak kaya tapi berwibawa. Mereka semua bersaudara, kakak perempuan. Tetapi dia berpikir bahwa dia adalah yang terbaik. Pada keluarga, pada penampilan, dialah yang ada di tengah-tengah dalam kerumunan. Setelah Lina merawat Lukas, Lina kembali ke kamar. Tapi dia tidak bisa beristirahat. Karena ibu mertuanya telah mengatur beberapa kegiatan lain untuknya. Setiap hari dia diizinkan untuk menyulam sapu tangan atau liontin. Dia selalu berbakti kepada ibu mertuanya. Tetapi Lina dengan tahu apa yang sedang terjadi. Ibu mertua hanya tidak ingin dia menjadi malas dan menganggur. Karena dia harus bekerja setiap hari, Lina harus menyelesaikannya dengan cepat. Kadang-kadang dia harus lembur. Bahkan jika 10 jari dihancurkan, tidak tahu berapa banyak, dia masih bersikeras untuk menyelesaikannya. Dia tidak bisa meninggalkan keluarga Lu. Bagi ibunya, tidak peduli betapa sulitnya dia, Lina harus bersikeras untuk melanjutkan. Namun,
Dia belum menyulam untuk sementara waktu dan sudah ada yang mengetuk kamarnya. Tidak sabar memerintah dan terdengar. Keluarga Nona Lulu mengadakan pertemuan keluarga. Pembantu kami tidak cukup dan Nyonya memintamu untuk bekerja bersama kami. Jangan melihat nama nominal wanita ini adalah Nyonya, tetapi statusnya tidak sebagus dari pelayan. Nyonya berbicara pada hari pertama memasuki pintu. Tidak ada yang sopan padanya. Bagaimana sebisa mungkin membuat dia malu? Bagaimana dia bisa menyiksanya?